Shalom semuanya, mengucap syukur bahwa pada hari ini kita dapat berjumpa lagi melalui ibadah online. Mari saya undang sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk rahmat-Mu bagi kami sehingga pada hari ini kami dapat beribadah lagi kepada Engkau. Tuhan, kiranya Engkau melawat setiap kami, Engkau memberkati setiap kami, sehingga ibadah kami pada hari ini dapat berjalan dengan baik. Engkau mengurapi kami, sehingga roh-Mu turun atas kami. Kami serahkan ibadah ini dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami doa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri, kita mau memuji dan menyembah nama Tuhan. Come on. Kami datang bawa puji
mau lebih lagi semangat memuji meninggikan nama Tuhan. Yes Tuhan, di dalam-Mu kami hidup Tuhan, karena Engkau Allah kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Engkau. Kami serahkan hati kami ke dalam tangan Engkau.
Ajar kami Tuhan untuk memiliki hati yang bermurah hati. Terima kasih Yesus. You were the word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is! What a beautiful name it is! The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is! Nothing compares to this. What a beautiful name it is! The name of Jesus. Didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heavens down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is! What a wonderful name it is! The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is! Nothing compares to this. What a wonderful name it is! The name of Jesus. What a wonderful name it is! The name of Jesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami milik-Mu Tuhan. Kami milik-Mu Tuhan. Death could not hold you. The filter before you. You silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours
Tiada nama lain selain nama-Mu Tuhan. Tiada Allah lain yang kami sembah selain Engkau Yesus. Kami ucap syukur Tuhan. Betapa indah nama-Mu. Betapa agung nama-Mu Tuhan. Betapa mulia Tuhan. Dan betapa powerful nama Engkau. Kami ucap syukur Tuhan untuk puji-pujian yang Engkau taruh dalam lidah bibir kami, dalam hati kami Tuhan. Dan lagi kami kembalikan semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan Tuhan sebentar kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan tilik setiap hati kami, sehingga kami yang mendengar, kami dapat membawa sesuatu yang dapat kami kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau urapi hamba-Mu yang memberitakan firman-Mu. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita menyaksikan pengumuman berikut ini. Selamat hari Minggu dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Upit Syukur kita boleh kembali bertemu di ibadah online hari ini. Dimanapun kita berada, saya berdoa dan berharap kita semua hari ini dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat. Saya juga mau ucapkan terima kasih buat semua pelayan yang sudah terlibat di ibadah online ini. Terima kasih karena kalian sudah menjadikan pelayanan hari ini menjadi lebih baik. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, bulan ini kita mengangkat sebuah tema tentang kemurahan hati atau generosity. Kemurahan hati ini merupakan DNA Allah, dan sebagai orang percaya, sebagai pengikut-pengikut Kristus, Tuhan menghendaki supaya kita juga memiliki kemurahan hati. Karena kemurahan hati ini adalah identitas setiap orang percaya. Kemurahan hati itu merupakan karakter yang membedakan orang-orang yang mengikuti Kristus dan orang-orang yang ada di dunia. Kemurahan hati ini yang membedakan murid-murid Tuhan dengan orang-orang dunia. Nah, kemurahan hati adalah jati diri setiap orang percaya. Sebagaimana Yesus telah memberikan kepada kita semua teladan, Dia telah bermurah hati kepada kita, demikian juga Tuhan menghendaki kita semua sebagai anak-anaknya, sebagai pengikut-pengikutnya, untuk kita juga memiliki kemurahan hati. Nah, hari ini saya ingin mengajak kita semua belajar lebih dalam lagi tentang topik kemurahan hati. Ada sebuah peristiwa yang sangat memberkati saya dalam Perjanjian Baru, dan ini saya ingin bagikan kepada kita semua pada hari ini. Saya ingin mengajak kita melihat sebuah kisah dari seorang perempuan yang bernama Tabita. Kita lihat dulu ya ayatnya dalam Kisah Para Rasul, pasal yang ke-9, ayat yang ke-36 sampai 43. Saya akan bagikan buat kita semua. Kisah Para Rasul, pasal yang ke-9, ayat 36 sampai 43. Di Yope, ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani, Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas, Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dan dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas, dan semua janda berdiri dekatnya dan sambil menangis,
mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa ini tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu Petrus tinggal beberapa hari di Yope di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Bapak Ibu Saudara sekalian, siapa sih Tabita ini? Alkitab memang tidak menjelaskan secara detail latar belakang Tabita. Tapi kalau kita baca ayat-ayat ini, kita bisa melihat sedikit latar belakang dari seorang yang bernama Tabita. Pertama-tama, Tabita ini dia tinggal di sebuah kota pelabuhan yang bernama Yope. Nah, penduduk kota Yope ini adalah orang-orang Yahudi dan juga orang-orang non-Yahudi. Nah, apa yang terjadi biasanya orang-orang Yahudi ketika mereka tinggal bersama dengan orang non-Yahudi, mereka akan diberikan nama Yunani. Itu sebabnya Tabita ini diberikan nama Dorcas. Dorcas itu artinya apa? Dorcas itu artinya seperti anak rusa atau kijang. Bagi orang Yahudi, kijang atau rusa ini menjadi sebuah simbol keindahan. Itu sebabnya kalau kita baca dalam Kidung Agung yang ditulis oleh Raja Salomo, kita bisa melihat beberapa kali Salomo ini merumpamakan keindahan itu dengan binatang kijang atau anak rusa. Nah, tentu saja kalau kita baca kisah tentang Dorcas ini, kita bisa melihat ya apa yang dia lakukan selama hidupnya, apa yang dia perbuat selama hidupnya. Dan nggak kaget kalau orang-orang di sana memberikan dia nama Dorcas. Ya. Orang-orang di Yope mengenal Dorcas sebagai orang yang murah hati, orang yang generous, orang yang terus dipenuhi dengan kemurahan hati. Nah, lalu apalagi kita bisa pelajari tentang Dorcas? Di ayat 36, tadi dikatakan begini, di Yope ada seorang murid. Garis bawah kata murid. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Ayat ini menjelaskan bahwa Dorcas ini adalah seorang murid. Dorcas bukan sekedar orang percaya, tapi dia juga seorang murid. Dia seorang murid Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa sih definisi murid? Seorang murid itu adalah orang yang mengikuti ajaran dan teladan gurunya. Seorang murid adalah orang yang taat dan tunduk terhadap setiap perintah-perintah gurunya. Seorang murid adalah orang yang menerima pengajarannya, gurunya, dan juga mempraktekkan dan melakukan setiap apa yang diajarkan oleh gurunya. Seorang murid Kristus mengikuti setiap teladan-teladan Kristus. Nah, itulah Dorcas. Dia adalah seorang murid Kristus dan dia adalah seorang yang melakukan apa yang dikatakan oleh, apa yang diteladankan oleh Kristus. Nah, lalu apa lagi kita bisa ketahui dan pelajari soal Dorcas? Di ayat 36 juga dikatakan di kalimat selanjutnya, perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Dorcas adalah seorang murid yang banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Dia begitu suka menolong orang lain, dia begitu bermurah hati kepada orang lain. Waktu saya melihat dalam terjemahan lain, dalam terjemahan NIV, saya menemukan ada sebuah kalimat yang sangat menarik dan ini sangat memberkati saya. Saya mau bacakan buat kita semua. Dalam terjemahan NIV dikatakan begini, in Joppa, there was a disciple named Tabitha. In Greek, her name is Dorcas. She was always doing good and helping the poor. She was always doing good. Dorcas bukan sekedar memberi sedekah dan berbuat baik, tapi dikatakan apa? Dia selalu, ada kata always. Dia selalu melakukan yang baik dan menolong orang yang miskin. She was always doing good. Ada kata always. Dorcas tahu bahwa kemurahan hati adalah jati diri setiap pengikut-pengikut Kristus. Itu sebabnya dia selalu
melakukan yang baik, dan menolong orang lain. Oleh sebab itu saya mau mengajak kita semua hari ini untuk terus dan selalu bermurah hati kepada orang-orang sekitar kita, kepada orang-orang yang lemah, kepada orang-orang yang miskin. Ingat saudara, kemurahan hati adalah jati diri kita. Coba kasih tahu kiri kanan kita. Kemurahan hati adalah jati diri kamu. Kemurahan hati adalah jati diri setiap pengikut-pengikut Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus terus ingat akan hal ini. Kita harus terus bermurah hati kepada orang-orang yang lemah, kepada orang-orang yang miskin, kepada orang sekitar kita. Dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat 36 dikatakan begini. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Tuhan mau agar saudara dan saya kita menjadi orang-orang yang generous. Saya mau ngajak kita semua, saya mau mendorong kita semua, yuk kita aplikasikan kebenaran ini dalam kehidupan kita. Ya. Ini yang Yesus kehendaki untuk kita kerjakan. Ini yang Yesus kehendaki untuk kita lakukan. Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi pengikut Kristus, jadi orang percaya, itu bukan sekedar kita tahu banyak ayat, tapi melakukan apa yang Yesus perintahkan, apa yang Yesus beritahukan kepada kita. Mari kita jadi orang-orang yang murah hati. Nah, kembali ke teks kita. Beberapa waktu kemudian, Dorcas ini rupanya jatuh sakit. Kemudian dia meninggal. Tidak disebutkan dia sakit apa, tapi rupanya sakit ini begitu cepat merenggut nyawanya. Nah, setelah dia meninggal, jenazahnya dimandikan, kemudian disemayamkan, ditaruh di ruang atas sebuah rumah. Waktu murid-murid yang di Yope tahu bahwa Petrus ini ada di Lida, dekat sama mereka, kemudian mereka mengutus 2 orang murid untuk menjemput Petrus, untuk mengundang Petrus datang ke rumah itu. Kita lihat di ayat 39 ya. Dikatakan begini, maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas, dan semua janda datang berdiri dekatnya, dan sambil menangis, mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Waktu Petrus sampai di rumah itu, waktu Petrus sampai di ruang atas, dia melihat begitu banyak perempuan yang menangisi Dorcas. Dan sambil menangis, perempuan-perempuan ini menunjukkan kepada Petrus baju-baju yang Dorcas buatkan untuk mereka waktu Dorcas masih hidup. Rupanya kita bisa lihat di sini Dorcas ini dia mempunyai sebuah keahlian yaitu menjahit. Dan melalui keahliannya dia membuat begitu banyak baju, begitu banyak pakaian untuk orang-orang yang ada di sana. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang kita bisa pelajari di sini? Kemurahan hati itu tidak selalu identik dengan materi. Ya, saya ulangi. Kemurahan hati itu tidak selalu identik dengan materi. Kemurahan hati itu juga tidak ada hubungannya dengan level income seseorang. Orang yang punya banyak secara materi belum tentu murah hati. Betul nggak, saudara? Jadi kemurahan hati nggak ada hubungannya sama materi. Ya. Karena kemurahan hati ini juga berbicara tentang kapasitas. Dorcas, dia mempunyai keahlian untuk menjahit. Tidak bisa dibayangkan dari sebuah jarum yang sangat kecil, itu bisa menjadi dampak yang sangat besar. Saya pernah sampaikan beberapa bulan yang lalu, ya setiap daripada kita ini diberikan karunia untuk bisa memenuhi kebutuhan orang lain. Nah, itulah yang Dorcas lakukan. Dengan karunia yang dia punya, dengan keahlian dia untuk bisa menjahit, dia memenuhi kebutuhan orang lain. Dia membuatkan pakaian bagi banyak perempuan yang ada di Yope. Nah, pertanyaan sekarang, apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kita hari-hari ini? Apakah itu talenta? Apakah itu karunia? Apakah itu materi? Ya. Saya mau ajak kita semua, mari kita gunakan itu bukan hanya untuk kehidupan kita, tapi juga untuk memberkati kehidupan orang lain. Saya sangat diberkati dengan sebuah kalimat yang pernah diucapkan oleh Rick Warren. Dia berkata begini, the more God gives you, the more responsible He expects you to be.
Semakin banyak Tuhan memberi kepada kita, semakin besar tanggung jawab yang Tuhan inginkan dari kita. Ada amin semuanya? Ya. Oleh sebab itu yuk, kita mau belajar bermurah hati dengan apa yang kita miliki. Ya. Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat ke-6, Rasul Paulus pernah menulis sebuah analogi tentang kemurahan hati. 2 Korintus 9 ayat ke-6, Paulus berkata begini, "Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga." Rasul Paulus memberikan analogi orang yang murah hati itu seperti orang yang menabur benih. Ya. Orang yang menabur sedikit, menuai sedikit. Orang yang menabur banyak, menuai banyak. Setiap orang yang menabur, pasti akan menuai. Artinya apa? Orang yang bermurah hati, dia akan menuai kembali apa yang sudah dia tabur. Berarti orang yang murah hati, dia tidak pernah kehilangan apa yang dia tabur. Karena dia akan menuai setiap kemurahan yang dia berikan kepada orang lain. Sekarang jadi pertanyaan, mana yang kita lebih suka? Kita lebih suka nabur atau kita lebih suka nuai? Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita tidak pernah nabur, ya kita tidak akan pernah nuai. Nah, itu sebabnya hari ini saya mau ajak kita semua, kita harus belajar untuk menabur. Menabur adalah bagian kita. Menuai itu otomatis, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya ulangi, menabur adalah bagian kita. Menuai itu terjadi secara otomatis. Salah satu contoh yang saya bagikan kepada kita semua, ya, salah satu hal yang kami alami di masa pandemi ini ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau yang mengikuti Instagram saya dan istri saya, pasti sering lihat nih, kami berdua tuh sering banget mereview dan mempromosi baik makanan atau produk yang teman-teman kami jual secara online. Ya, kami lakukan ini, kami berpikir ini hal yang paling sederhana yang kami bisa lakukan untuk menolong mereka. Ya, apalagi di masa pandemi yang terjadi hari-hari ini, kita perlu support satu dengan yang lain ya. Nah, kami pikir ini hal yang sangat simpel yang kami bisa lakukan untuk mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu istri saya mulai jualan online, ya mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian tahu bahwa istri saya juga jualan online, tak disangka-sangka begitu banyak orang yang membantu dia mempromosikan barang yang dia punya. Ya. Ada seorang temannya yang bahkan jarang dia temuin, bahkan ngobrol aja jarang, itu bisa tiba-tiba mempromosikan apa yang dia punya kepada komunitasnya. Dan singkat cerita, istri saya jadi punya banyak customer, punya pelanggan. Dan dari pelanggan-pelanggan itu bahkan ada yang menjadi teman. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang mau saya sampaikan di sini? Mungkin apa yang kita lakukan untuk orang lain itu kelihatannya sangat simpel, sangat sederhana. Saya percaya, saudara, kita akan menuai kembali apa yang sudah kita lakukan kepada orang lain. Meskipun hal itu kelihatannya simpel, kelihatannya sederhana. Ya, kita tidak akan kehilangan apa yang pernah kita tabur, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, kembali ke teks kita. Kita bisa melihat bahwa kemurahan hati Dorcas ini sangat berdampak terhadap komunitasnya. Waktu dia meninggal, banyak orang yang menangisinya. Banyak perempuan yang begitu sedih atas kepergian Dorcas. Ya, kenapa? Karena Dorcas meninggalkan warisan kasih dan kemurahan hati terhadap lingkungannya. Ya, kemurahan hati Dorcas mengubahkan kehidupan dan membawa perbedaan dalam kehidupan orang lain. Perhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian, kehidupan yang memberikan makna adalah kehidupan yang sesuai dengan nilai-nilai kekekalan. Saya ulangi, kehidupan yang memberikan makna adalah kehidupan yang sesuai dengan nilai-nilai kekekalan. Kehidupan Dorcas membawa perbedaan bagi komunitasnya, bagi orang lain. Kemurahan hati kita, kemurahan hati saudara dan saya dapat membawa perbedaan dalam kehidupan orang lain. Kemurahan hati kita, kemurahan hati Bapak Ibu Saudara sekalian, dan kemurahan hati saya itu bisa membawa perbedaan bagi bangsa ini. Apa yang terjadi di tengah-tengah kita hari-hari ini, pandemi yang terjadi, ya. Dengan kemurahan hati kita bisa make a difference, kita bisa buat perbedaan. Betul nggak, saudara?
Nah, kemudian hal selanjutnya yang saya ingin kita lihat dari kehidupan Dorcas. Ya. Waktu dia meninggal, murid-murid di sana mengundang Petrus untuk datang. Setelah Petrus tiba dan melihat begitu banyak perempuan yang menangisi Dorcas, Petrus kemudian meminta mereka untuk keluar. Kita lihat kembali di ayat 40 dan ayat 41. Dikatakan berikut. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Petrus membangkitkan Tabita dari kematian. Saya nggak bisa bayangin bagaimana reaksi orang-orang yang ada di sana. Saya percaya mereka sangat bersuka cita. Kenapa? Karena sahabat mereka, orang yang mereka kasih, tiba-tiba bangkit dari kematian. Duka cita yang tadinya ada, tiba-tiba berubah menjadi sebuah sukacita yang besar. Nah, apa yang kita bisa tangkap? Apa yang kita bisa pelajari di peristiwa ini, Bapak Ibu Saudara sekalian? Ada upah di balik kemurahan hati. Setiap orang-orang yang generous, they will be rewarded. Ada upah yang menanti kehidupan mereka. Tabita atau Dorcas, dia menerima upahnya. Dalam perjanjian lama, Tuhan pernah berfirman kepada orang Israel sebagai berikut. Ulangan 15 ayat yang ke-10. Ulangan 15 ayat yang ke-10. Dikatakan demikian. Engkau harus memberi kepadanya dengan limpahnya, dan janganlah hatimu berduka cita apabila engkau memberi kepadanya, sebab oleh karena hal itulah Tuhan Allahmu, perhatikan, akan memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu dan dalam segala usahamu. Tuhan memberikan perintahnya kepada orang-orang Israel untuk memperhatikan, untuk apa yang harus mereka lakukan, apa yang harus mereka perbuat terhadap orang-orang yang dalam kekurangan. Nah, di ayat 10 ini kita bisa belajar bahwa Tuhan membalas setiap kemurahan hati anak-anaknya. Karena Tuhan memberkati setiap orang yang bermurah hati. Berarti begini Bapak Ibu Saudara sekalian. Kemurahan hati itu adalah game changer. Kemurahan hati bukan saja membuat perbedaan, tapi kemurahan hati juga mentransformasi hidup kita. Nah, ini yang Dorcas alami. Dia menerima upahnya. Dia memperoleh upahnya. Tapi saudara, perlu diingat bahwa kita harus mengerti motivasi kita ketika kita memberi. Tujuan kita bermurah hati bukan supaya kita memperoleh reward. Perhatikan ya Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Bukan terus kita berpikir, ya udah kalau saya kasih 10 nanti saya bisa dapat 100. Bukan seperti itu. Karena ini yang diajarkan oleh prosperity gospel, saudara. Kita memberi, perhatikan, kita memberi karena kita mengasihi Tuhan. Kita memberi karena kita menyadari bahwa kita sudah terlebih dahulu menerima. Ya, kita memberi karena kita mengasihi Tuhan. Kita harus tahu motivasi kenapa kita harus bermurah hati. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara sekalian. Pelajaran kemurahan hati apa yang kita bisa ambil dari seorang Dorcas? Di ayat 42, dikatakan demikian. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kemurahan hati kita akan menarik orang-orang kepada Kristus. Ketika kita generous, hal ini akan menarik orang-orang kepada Kristus. Orang-orang jadi pengen tahu, apa sih yang kita percayai? Apa sih yang kita yakini? Orang-orang jadi penasaran, orang-orang pengen tahu. Tapi coba sebaliknya, kalau kita pelit, ya, kalau kita hanya memikirkan diri kita sendiri, kita nggak peduli sama orang lain. Kira-kira orang pengen tahu nggak apa yang kita percayai? Orang pengen tahu nggak siapa yang kita sembah? Boro-boro Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin orang-orang juga nggak mau tahu siapa kita. Betul tidak? Kemurahan hati itu akan menarik
orang-orang kepada Kristus. Nah, saya akan tutup Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya berdoa dan berharap kita semua hari ini belajar sesuatu dari kehidupan Dorcas. Saya mau ajak kita semua, saya mau ingatkan kita semua, jati diri setiap orang percaya, kemurahan hati. Generosity itu adalah jati diri setiap pengikut-pengikut Kristus. Oleh sebab itu saya berdoa dan berharap Roh Kudus memampukan kita untuk kita bisa melakukan apa yang kita dengar hari ini. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Saya berdoa dan berharap kita semua akan dimampukan oleh Roh Kudus untuk melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk apa yang sudah kami dengar hari ini. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah mengingatkan kami kembali bahwa kemurahan hati itu adalah jati diri setiap pengikut-pengikut-Mu. Tuhan, kami mohon Roh Kudus mampukan kami untuk kami boleh mengaplikasikan apa yang kami dengar. Sehingga apa yang kami dengar hari ini bukan sekedar menjadi informasi Tuhan, tapi kami boleh praktekkan, kami boleh kerjakan dalam kehidupan kami. Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan ini. Dan Tuhan mampukan, Roh Kudus mampukan setiap daripada kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran-Mu pada hari ini. Dan kami mengucap syukur, kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bersyukur saudara, kita sudah menerima firman Tuhan yang luar biasa, yang mengajarkan kepada kita untuk kita terus mau belajar bermurah hati. Kita belajar dari contoh seorang murid yang bernama Tabita. Mungkin nama itu tidak terlalu terkenal, tetapi perbuatannya dikenal oleh Tuhan, sehingga dia memperoleh kemurahan dari Tuhan. Tidak saja disembuhkan dari sakitnya, tetapi Tuhan membangkitkan dia. Ayo kita terus berlomba untuk bermurah hati, karena Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan saudara, kita juga doakan kondisi ini semakin membaik, karena kita rindu bisa kembali beribadah secara onsite, bertemu bersama-sama, terus bawa dalam doa. Tuhan Yesus pasti memberikan waktu yang terbaik buat kita untuk kita bisa beribadah bersama-sama. Dan dalam kondisi saat ini, tak lupa saya terus ingatkan kepada saudara, mari kita jaga jarak, selalu rajin cuci tangan, dan kalau keluar rumah kita gunakan masker. Mari bersama-sama sebelum kita akhiri ibadah ini, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan bagi hidup kami. Engkau telah berkemurahan atas hidup kami, dan kami sudah belajar firman-Mu Tuhan, bahwa Engkau memberkati, Engkau berkemurahan kepada orang yang murah hati, dan kami disebut orang yang berbahagia. Kami rindu Tuhan, hidup kami terus berbahagia. Oleh karena Tuhan, kami mau belajar mempraktekkan firman-Mu dalam kehidupan kami. Memberkati Tuhan setiap pelayan yang sudah melayani pada ibadah saat ini. Tuhan pakai mereka untuk terus menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Tak lupa kami doakan juga buat setiap jemaat yang ada Tuhan, semua yang ikut beribadah dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong mereka, Tuhan memberikan kemenangan kepada setiap umat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, segala sesuatu yang ada, Tuhan punya maksud yang indah dalam hidup kami. Dan kami terus berharap kepada Tuhan, kami terus bersandar kepada Tuhan. Yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Kami percaya Tuhan, kami adalah umat yang berkemenangan karena kami punya Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Kami juga doakan Tuhan buat saudara yang dalam keadaan sakit dimanapun berada, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Kami juga doakan buat keadaan bangsa dan negara kami, Tuhan pulihkan. Juga keadaan ekonomi negara kami, Tuhan, bangsa kami, rakyat yang ada, Tuhan boleh menolong sehingga kami boleh bangkit kembali Tuhan, dan kami boleh merasakan, menikmati segala berkat Tuhan dan hidup penuh gairah Tuhan. Kami juga doakan buat kerinduan kami boleh beribadah bersama-sama kembali. Tuhan boleh menolong sehingga kami boleh mempersiapkan waktu yang terbaik sesuai dengan rencana Tuhan, dan semua itu mendatangkan kebaikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur atas segala berkat-Mu, dan kami boleh bersuka cita kami sudah beribadah Tuhan. Dan saudara kekasih, sebelum kita akhiri ibadah ini, mari kita menerima berkat dari Tuhan. Kedangkan tangan-Mu,
terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Oleh karena itu terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, cinta kasih sayang dari Putra yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita, dan persekutuan yang indah dari kuasa Roh Kudus menyertai kita, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terimalah dengan iman di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. That could not hold you, the filter before